This is the NOT gate. This is the OR gate. This is the AND gate. And together they are the Logic Gate Squad! Wait a minute. What do they actually do? Well, when engineers design circuits, they need to have a way to explain the behavior of the circuit. For example, if we tell a circuit designed to calculate to add 4 and 7, we expect to get an 11. And if we add 2 and 3, 11 isn't such a good answer anymore. We need to get a 5. And that is the behavior of the circuit. We describe the behavior using logic gates. A logic gate only works with Boolean values. This makes sense since we know computers work with ones and zeros, or electrical current and no electrical current, on and off, which is like true and false in this case. Some values enter a gate. We call those inputs. One value exits. We call that the output. The output is affected by the inputs depending on the gate's behavior. We describe this behavior in a truth table. This is a NOT gate. It has one input, and the output, as the name suggests, is the opposite of the input. The output is not the input. We'll mark the input A. If A is 1 or on, then not A is 0 or off. If A is 0, then not A is 1. This is the OR gate. This time we have two inputs, A and B. And the behavior of the output, called A or B, checks if either one of the inputs is 1. So if A is 1, if B is 1, or both are 1, the output is 1. If both are 0, then so is the output. This is the AND gate. The output, A and B, is 1 if both inputs are 1. Any one of them or both is 0 and the output is 0. Now, with these gates, an engineer can design very complicated behaviors, like taking as input two binary numbers and outputting their added value. However, while these three are the basic logic gates, we have a few more gates and their symbols that we can use. The NOR is a NOT-OR combination. The NAND is a NOT AND combination. The XOR is often called mutually exclusive and will output 1 whenever the inputs are different, 0, 1 or 1, 0, and 0 whenever they are the same. Interestingly, you can use just one gate, like a NOR or a NAND, to replicate the behavior of the three basic gates, and consequently all other gates. Now that you know a little bit about the Logic Gate Squad and their friends in the Logic Gate League, it's time for you to try them yourself and explore their superpowers. Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Muhammad Kifli Riyandika. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari program studi Pendidikan Teknik Elektronika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ayo ingat-ingat pertemuan sebelumnya itu pelajarannya tentang apa. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai gerbang logika selain dari OR, AND, dan NOT. Kalau kemarin itu kan pertemuannya kita membahas OR, AND, dan NOT. Nah, kalau sekarang kita membahasnya bukan dari tiga itu lagi. Kita membahas gerbang logika yang lain nih. Kira-kira ada yang tahu nggak gerbang logikanya apa aja tuh? Nah, sekarang biar nggak penasaran, kita buka ya. Di sini kita ulas lagi nih, gerbang logika itu apa? Jangan sampai teman-teman lupa nih, gerbang logika itu apa. Nah, gerbang logika itu adalah alat-alat elektronik digital tersusun dari rangkaian digital, yaitu rangkaian yang masukan dan keluarannya memenuhi sistem biner. Nah, rangkaian itu dikenal sebagai gerbang logika. Nah, udah ingat nih ya? Sekarang kita akan pembahasan nih. Dari ketiga gerbang logika AND, OR, dan NOT itu dapat dikembangkan lagi nih menjadi beberapa gerbang logika lainnya. Nah, yang pertama yaitu NAND, yang kedua itu NOR, yang ketiga XOR, yang keempat XNOR.
Nah, di mana keempat gerbang logika ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda nih. Penasaran nggak? Ayo kita lihat gimana karakteristiknya. Untuk yang pertama kita akan membahas gerbang NOR dan NAND. Nah, di mana gerbang NOR atau NAND ini yaitu gerbang yang digabungkan menggunakan gerbang NOT. Nah, coba kita lihat nih. Di sini kan gerbang NAND yang diikuti dengan gerbang NOT menghasilkan gerbang NAND atau NOT AND. Sedangkan gerbang OR yang mengikuti gerbang NOT menghasilkan gerbang NOR, disebut NOT OR. Nah, di sini kita lihat nih, kan tadi itu sudah dijelaskan kalau NAND dan OR itu adalah kedua gerbang yang digabung dengan logika NOT. Nah, jadi kalau misalkan di sini, yang untuk yang pertama nih, gerbang logika apa nih? Di sini ada gerbang logika AND dan di sini ada gerbang logika NOT. Nah, berarti yang pasti di sini gerbang logika NAND. Nah, gerbang logika NAND ini kan ada AND dan NOT. Itu kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini nih. A dan B-nya sebagai masukan, di sini ya setengah lingkaran ditambah lingkaran kecil di depannya. Nah, itu yang dimaksud dengan gerbang logika NAND. Oh iya, jangan lupa. Di sini juga ada Y sebagai outputannya. Kalian bisa menulis gerbang logika NAND seperti ini atau seperti ini. Biasanya sih biar cepet ngegambarnya ya tinggal gunain pakai ini aja biar nggak ribet ya. Nah, sedangkan kalau gerbang logika NOR itu di sini ada gerbang OR dan gerbang NOT. Nah, ketika digabung jadinya seperti ini. Nah, ingat aja nih kalau NAND dan OR itu pasti di depannya ada lingkaran kecilnya nih. Itu yang membedakan dari gerbang logika AND dan OR pada sebelumnya. Kalau di sini kita lihat lagi bahwa ada lingkaran kecil di depannya. Nah, gimana nih? Udah ingat belum gambarnya? Kalau udah ingat, kita lihat nih tabel kebenarannya. Nah, di sini tabel kebenarannya nih. Tabel kebenarannya ketika masukannya ada A dan B, kita lihat di sini. Ketika di sininya 0, B-nya 0, maka NAND-nya hasilnya 1. NOR-nya hasilnya 1. Oh iya, perlu diingat lagi nih. Untuk gerbang NOT AND dan NOT OR itu adalah kebalikan hasil dari gerbang AND dan OR. Jadi kalau misalkan ketika gerbang NAND ketemu 0 dan 0 hasilnya 0, itu kalau sekarang kalau di NAND hasilnya 1 karena ada NOT-nya. Makanya 0 dan 0 hasilnya 0. Nah, kalau sekarang kebalikannya 0 dan 0 hasilnya 1. Nah, jadi kalau untuk karakteristik NAND-nya ini gimana nih? Kalau N itu kan ketika masukannya berlogika 1, kedua masukannya berlogika 1, maka outputannya akan berlogika 1. Nah, kebalikannya kalau yang NAND, berarti ketika kedua inputannya berlogika 1, pasti keluarannya berlogika 0. Nah, kalau yang untuk OR, kita lihat lagi nih di sini. Ketika salah satu inputannya berlogika 1, maka outputannya akan berlogika 0. Gimana nih teman-teman? Udah ingat belum? Coba ya kita cek ya. Nah, di sini kalau untuk NAND, 0 dan 0, pasti logikanya 1. 0 dan 1, logikanya 1. 1 dan 0, berarti logikanya 1. Di sini karena di sini belum ada keduanya belum berlogika 1. Sedangkan untuk yang terakhir 1 dan 1. Nah, maka logikanya yaitu 0. Sedangkan kalau yang OR kita lihat nih di sini. Ketika ada logika 1, pasti hasil outputannya yaitu 0. Dilihat kan di sini. Di sini ada angka 1 atau logika 1. 0. Di sini juga A-nya logika 1, maka outputannya 0. Di sini dua-duanya inputannya berlogika 1, maka outputannya 0. Mana nih teman-teman? Gampang kan? Pokoknya kalau gerbang logika itu nggak bakal ada yang susah. Kita lanjut ya ke gerbang selanjutnya. Nah, gerbang selanjutnya yaitu gerbang XOR dan gerbang XNOR. Nah, kalau gerbang XOR itu eksklusif OR. Sedangkan gerbang XNOR yaitu eksklusif NOT OR.
Nah, di mana gerbang keluaran XNOR akan tinggi bila dan hanya bila nilai logika pada kedua masukannya saling berlawanan nih. Nah, sedangkan kalau untuk gerbang keluaran XNOR akan tinggi bila dan hanya bila nilai logika pada kedua masukannya sama. Gerbang XNOR dan gerbang XOR ini tidak pernah memiliki lebih dari dua masukan. Jadi untuk gerbang XOR dan gerbang XNOR ini cukup hanya dua masukan. Masukan A dan masukan B. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat nih tabel kebenarannya nih. Tabel kebenaran XOR dan tabel kebenaran XNOR. Nah, di sini kan kita lihat nih, ketika 00, maka XNOR-nya itu berlogika 1. Ketika 11, maka XNOR-nya berlogika 1. Jadinya kalau XNOR itu, kedua masukannya itu logikanya sama. Baru nilai keluarannya itu berlogika 1. Sedangkan kalau untuk XOR, itu kedua inputannya atau kedua masukannya berlainan. Jadinya antara bisa 01 atau 10, maka baru XOR itu berlogika 1 atau berlogika tinggi. Nah, ini tabel kebenaran gerbang XOR dan gerbang XNOR. Sekarang kita lihat nih, gambar gerbangnya seperti apa ya. Di sini kita lihat kan simbol rangkaian gerbang XOR dan simbol rangkaian gerbang XNOR. Nah, kalau XOR itu di sini ada garis. Nah, kalau gerbang XOR itu di sini ada garis yang mengikuti lengkungan bulan sabit ini. Di sini tetap ada dua masukan dan satu keluaran. Nah, sedangkan kalau XNOR-nya tinggal ditambahin dot atau ditambahin lingkaran kecil di depannya. Nah, itu yang membedakan antara XOR dan XNOR. Nah, gimana nih teman-teman setelah pertemuan kali ini? Pasti kalian tambah banyak nih wawasannya. Kalian berarti udah bisa gerbang logika OR, gerbang logika NAND, gerbang logika AND, gerbang logika NOR, gerbang logika NOT, dan gerbang logika XOR dan XNOR. Wah, pasti kalian tambah jago nih, apalagi kalau kalian sering latihan. Saya rasa cukup sekian dari pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini membuat kalian tambah banyak pengetahuannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau tulisan. Saya Muhammad Kevin Randika, sampai jumpa.